Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang YouTube. Jadi sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 13 Agustus 2026. Kemarin tanggal 11 saya itu baru dapat informasi dari kanal YouTube yang lain, kanal YouTube apa ya? Penguin Zero, kemudian dari eh, banyak banyak lah ya eh, kanal-kanal YouTube internasional yang mereka membahas tentang suatu perubahan besar dari YouTube, yaitu peningkatan daripada syarat-syarat untuk monetisasi channel YouTube. Sebelumnya itu kan ada suatu persyaratan di mana kalau kamu punya channel kemudian mau dimonetisasi dari YouTube, itu minimal harus punya 1.000 subscribers, kemudian harus punya 4.000 watch hours untuk apa namanya video yang berdurasi panjang, kemudian apalagi ya, untuk shorts itu bisa 10 juta, ya 10 juta viewer shorts dalam waktu 90 hari terakhir kalau nggak salah, itu bisa dimonetisasi, bisa masuk ke namanya YouTube Partner Program, YPP ya. Kemudian itu hitungnya dalam waktu 1 tahun ya, jadi 1 tahun harus bisa ada jam tayang itu 4.000 jam tayang. Kalau terkait subscriber dia tidak terpatok pada tahun, jadi akumulasi kapanpun subscriber asalkan minimal 1.000 itu bisa, kemudian watch hour-nya minimal 4.000 jam tayang itu bisa. Pada tanggal 10 Agustus 2026 ternyata YouTube ini mengubah aturannya, yaitu meningkatkan ya standar minimumnya tadi yang dari 4.000 watch hours menjadi 8.000 watch hours, yang dari 10 juta shorts menjadi 20 juta shorts. Saya ketika pertama kali mendengar itu ya cukup kaget ya, karena itu adalah suatu hal yang amat sangat sulit. Saya sendiri punya satu channel yang itu sebetulnya sudah monetize, yaitu channel yang Skywalker Hunter itu sudah berarti kan masuk ke peraturan yang lama ya, minimal 4.000 jam tayang, minimal 1.000 subscribers. Tapi saya melihat bahwa aturan yang lama itu saja sudah sangat sulit ya buat saya pada waktu itu, apalagi aturan yang baru ini akan menjadi makin sulit. Tapi saya tidak akan membahas tentang peraturan YouTube atau apa, saya justru di tanggal 13 Agustus ini ingin bercerita mengenai perjalanan YouTube saya dan kenapa saya itu membuat channel YouTube. Uh, Alasan utama pada waktu itu kenapa saya membuat channel YouTube yang Skywalker Hunter, kemudian ada di dalam niche yang sekarang ini. Jadi saya itu kan koleksi film ya, saya itu kan koleksi film dalam format fisik ya, jadi koleksi VCD, kemudian koleksi DVD dan juga koleksi Blu-ray, pokoknya format fisik. Bahkan kemudian saya juga mulai mengoleksi musik CD ya. Itu alasannya adalah karena memang saya itu kan generasi yang termasuk generasi yang zaman dulu ya. Saya itu kan milenial akhir-akhir gitu. Jadi saya kecil itu ya masih mendengarkan lagu dari kaset, ya menonton film ya dari VCD gitu. Jadi ketika ada streaming itu, saya sudah terbiasa sejak dulu ya menonton film itu dengan cara seperti ini gitu. Antara kita sewa filmnya atau enggak membeli filmnya. Saya tuh ingat di tahun 2005 atau 2006, karena pada waktu itu kan kita itu sebelum adanya medsos itu kan hidup kita itu kayak kita tuh punya peran masing-masing gitu. Saya merasa dulu itu hidup itu ada perannya sendiri-sendiri. Ketika saya kumpul dengan teman-teman saya waktu SD itu, kita punya peran masing-masing. Kalau kamu pengen main game, itu kita pergi ke tempat teman kita yang punya Xbox pada waktu itu. Jadi di tahun 2005 itu kebetulan teman saya ada yang ujiannya luar biasa banget. Dia pulang dari London, bayangkan coba. Kelas 5 SD, dia dari SD kelas berapa itu di Inggris gitu. Kemudian dia balik ke Indonesia, kemudian masuk ke sekolah tempat saya, dan dia itu dari sana bawa pulang Xbox gitu. Jadi kalau teman-teman sekelas pada mau main game ya kita ke tempat beliau.
karena dia punya Xbox dan punya game-gamenya. Kemudian kalau kita mau browsing internet, kita mau cari gambar, itu ada teman kita yang pada waktu itu kalau nggak salah ayahnya itu dia dia itu dosen tapi di bagian yang informatika gitu. Jadi dia tuh punya modem yang uh, pada waktu itu cukup canggih gitu. Kalau kita mau browsing ya kita main ke tempatnya dia gitu. Pada waktu itu karena saya tuh suka banget sama film dan teman-teman saya tuh juga tahu kalau saya tuh suka film dan saya itu juga mengoleksi film. Pada waktu itu sebetulnya belum jadi kolektor ya karena waktu itu kan ya itu hal yang wajar kita apa namanya beli film karena kita mau nonton filmnya bukan karena kita kolektor. Kalau sekarang kan jelas ya saya berarti kolektor karena mengoleksi film. Tapi dulu bukan karena saya mau mengoleksi filmnya tapi karena saya memang suka film. Nah itu kalau teman-teman saya pada lagi mau nonton film, mereka datang ke tempat saya. Jadi yang namanya anak-anak itu ya community-nya betul-betul jelas ya, posisinya juga pada waktu itu sangat jelas. Dan saya merasa sangat apa ya, merasa dibutuhkan gitu. Posisi saya pada waktu itu ya sebagai makhluk hidup, sebagai orang bagian dalam satu masyarakat, suatu komunitas itu saya merasa dibutuhkan. Yang tidak ada orang lain yang memiliki hal yang sama dalam satu komunitas yang kecil itu ya. Kemudian itu kan berjalan terus ya saya itu sampai SMA waktu itu juga karena saya suka bahasa Inggris, kemudian saya juga suka film. Saya itu memberi saran ke guru bahasa Inggris pada waktu itu. Kita daripada belajar bahasa Inggris cuman dari buku teks, LKS gitu, kita mendingan coba kita ada kelas-kelas nonton film gitu. Kemudian saya yang menyediakannya, film-filmnya saya yang menyediakan. Karena pada waktu itu sebetulnya sudah marak ya film apa namanya streaming dalam tanda kutip bajakan itu sudah banyak. Saya tahu Lebah Ganteng, saya tahu Londo Ireng, itu kan subtitle apa orang-orang yang membawa subtitle yaitu hero pada masanya sudah tahu. Dan sudah banyak juga apa namanya teman-teman saya dan saya sendiri juga sudah pakai waktu itu streaming dalam tanda kutip ya. Tapi saya masih tetap pertahankan waktu itu kan belum banyak cara mendukung apa namanya film secara legal. Ya most of the time kita tetap harus kalau mau legal membeli DVD-nya atau membeli VCD-nya secara fisik ya, yang original gitu. Nah, setelah adanya streaming, kemudian setelah ya kita semua meninggalkan ini gitu terutama di Indonesia ya. Karena kan kalau di Amerika Serikat misalnya, di Amerika itu harga film seperti ini, saya kasih contoh misalnya apa ya, film yang di Indonesia uh, mungkin mahal ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong ini jangan dilihat, oh ini kok koleksinya seperti ini. Banyak orang yang lebih banyak koleksinya dan juga ini adalah hasil dari 2005 sampai sekarang. Jadi lebih dari 20 tahun baru bisa menjadi seperti ini, tidak dalam waktu yang singkat ya. Kalau zaman dulu misalkan ini VCD ya, saya punya contoh misalkan ini VCD apa ini, Lion King 3 gitu. Ini dirilis pada tahun 2004 ya kan. Harganya adalah 35.000 kalau bisa lihat sini. 35.000 itu pun sudah diharga ulang. Sepertinya kalau sebelum dihargai ulang, harganya sekitar 49.000 atau bahkan 59.000. Jadi coba bayangkan di tahun sekian, ya di awal 2000-an, bahkan sejak tahun 90-an itu, saya punya nggak ya contoh filmnya yang lebih tua lagi daripada itu? Sebentar, saya coba carikan ya, ini untuk melihat kenapa sih kita tuh kok kalau namanya barang-barang yang original itu kita kurang begitu mampu ya. Nah ini saya ada film apa ini? Ini Shanghai Nights. Shanghai Nights ini tahun 2003. Ini filmnya. Ini harganya adalah 54.000. Kemudian ini ada film apa ini? Three Men and a Little Lady ya. Ini tahun 99 malah, 1999 dari tahun 90-an. Ini harganya tertulis di sini 35.000. Bayangkan pada tahun 99 ketika kita baru saja ada krisis moneter, harga VCD semahal itu gitu. Kalau di Amerika itu harga-harga format fisik seperti ini tidak pernah jadi barang premium gitu, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sejak awal dulu hal-hal seperti ini jadinya barang premium yang original ya. Maka sejak dulu pun di Indonesia yang terkenal ya pasti VCD bajakan, DVD bajakan gitu. Jadi budaya kita itu
itu tidak bisa seperti di Amerika Serikat yang mana melihat format fisik seperti ini tuh hal yang wajar sehari-hari gitu. Kalau misalkan Christmas kita dapat hadiah DVD original, ya. Kalau di Indonesia kan jarang sekali. Kalau bajakan untuk jadi hadiah ya kurang kurang oke begitu ya. Makanya kan Indonesia sebetulnya agak aneh karena barang-barang seperti ini, kemudian buku juga kan PPN-nya cukup tinggi pajaknya ya. Itu juga menjadi suatu masalah gitu ya. Jadi ketika ada streaming itu Indonesia lebih cepat menerima sebetulnya daripada di Amerika Serikat atau di Inggris atau di negara-negara Eropa yang dulu itu terbiasa menggunakan format seperti ini. Teman-teman kan mungkin berpikir bahwa kan Netflix itu diciptakannya di Amerika. Pasti orang-orang Amerika sudah lebih maju daripada kita, jadi mereka sudah cepat sekali mengadopsi yang namanya streaming. Ternyata tidak. Jadi kita Indonesia ini kalau misalkan dalam banyak hal mungkin beberapa tahun di belakangnya Amerika, tapi soal streaming Indonesia ini justru jauh di depannya Amerika. Jadi orang-orang Amerika itu masih banyak sekali yang seperti saya. Jadi kalau saya itu pergi ke Amerika mungkin tidak begitu merasa aneh gitu dibandingkan kalau saya itu ada di Indonesia kok mengoleksi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Karena memang budayanya tidak pernah ada karena memang hal seperti ini tuh suatu luxury gitu. Kalau di Indonesia berbeda dengan di Amerika yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang Amerika itu beli novel yang satu set Harry Potter atau satu set novel Narnia atau novel-novel yang bagi kita di sini novel impor yang mahal itu kan di sana harganya tidak, bagi mereka biasa, itu bukan suatu kemewahan gitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia karena nilai tukar kita juga nggak bagus ya, kemudian budaya kita juga tidak seperti itu, pajaknya juga tinggi, itu menjadi barang-barang yang apa namanya tidak semua orang bisa gitu, tidak menjadi prioritas orang lah pada waktu itu ya. Maka apa? Karena ada streaming tadi kan saya merasa kok saya mulai tidak didengarkan lagi, saya merasa mulai tidak dibutuhkan lagi. Teman-teman saya yang dulu seringnya ngumpul sama saya untuk nonton film bareng, kemudian dia jadi tidak pernah ngumpul lagi karena dia sudah punya streaming kan. Kalau saya punya film baru, sekarang saya mau ngomong ke siapa gitu, karena kan sudah tidak ada lagi yang saya ajak bicara kan. Jadi ya saya merasa bahwa saya tetap butuh untuk bercerita kepada seseorang karena saya ingin berbagi. Ada sesuatu hal yang ingin saya bagikan kepada orang lain gitu. Yang tidak bisa saya temui secara langsung di dunia nyata, ya berarti saya melihat kesempatan ada namanya YouTube ini, saya bisa berbagi cerita. Jadi pada dasarnya saya membuat YouTube itu yang Skywalker Hunter yang untuk apa namanya hobi seperti ini adalah karena saya punya cerita yang ingin saya bagikan. Jadi tujuan utama ketika saya membuat YouTube-nya itu, ketika saya mengupload video-video tentang koleksi yang saya punya itu, tujuan utamanya adalah saya punya sesuatu yang ingin saya bagikan gitu loh. Karena saya ingin seperti dulu lagi waktu saya masih punya teman-teman yang ada di sekitar saya yang mendengarkan kalau saya punya, misalkan saya baru membeli film baru atau apa contohnya ini, karena banyak saya bingung mencontohkan yang mana. Misalnya ini saya baru dapat film ini misalkan Lady and the Tramp gitu, kemudian wah ini tidak ada picture booknya di dalamnya yang sangat luar biasa menarik begitu, filmnya juga luar biasa menarik, kamu sudah pernah nonton atau belum? Itu kan saya jadi tidak bisa lagi bicara langsung ke teman-teman saya yang ada di dunia nyata begitu. Jadi ya mau tidak mau saya membawa ini ke tempat di mana saya masih didengarkan gitu, yaitu di YouTube ini, karena ada orang dari seluruh dunia yang mereka masih mungkin punya hobi yang sama dengan saya, mereka jadi mau mendengarkan, saya jadi punya audiens lagi seperti di zaman dulu. Itulah yang paling penting buat saya, bahwa saya merasa saya bisa dibutuhkan lagi kalau saya itu mengupload video tentang hobi saya itu di YouTube. Jadi saya betul-betul awalnya memiliki ada satu tujuan yang jelas begitu, yaitu lebih personal ya tujuannya, bahwa saya ingin berbagi sesuatu kepada orang lain gitu. Saya sadar betul bahwa saya nggak akan bisa jadi seperti Mr. Beast, saya tidak akan bisa menjadi seperti siapa ya, Close the Door atau apa yang sangat besar begitu, karena memang bukan itulah ya tujuan yang memang mau saya capai. Saya juga nggak bisa ke arah situ, yang saya bisa cuma ini berbagi apa yang mau saya bagikan gitu.
Cuman dampaknya adalah apa? Ada satu penonton, ada dua penonton, ada 10 penonton, 100, itu menjadi tidak begitu masalah buat saya. Gitu. Yang penting ada satu yang mau mendengarkan pun saya sudah merasa sangat senang. Karena apa? Memang di kenyataan saja saya sudah teman-teman saya yang dulu sering mendengarkan sekarang sudah entah kemana kan. Kalau kita ngobrol sudah nggak pernah lagi membicarakan tentang film seperti ini gitu. Jadi yang ngobrol ya kita ngomongin soal pemerintah, kita ngomongin soal ya berita-berita terbaru atau mungkin ya film baru pun sekedar film yang masih ada di bioskop atau apa gitu ya. Tapi tidak lagi membicarakan hobi yang seperti ini gitu. Maka ketika ada orang yang masih mau mendengarkan di YouTube itu saya merasa sangat-sangat senang ya, senang sekali masih ada yang mau mendengarkan ocehan saya gitu. Jadi patokannya tidak pernah melihat semata-mata karena angka. Nah, ketika itu bisa masuk ke partner program, yaitu pada akhirnya ada 1.000 subscriber dan juga ada 4.000 jam tayang, itu adalah suatu bonus gitu. Karena saya melihat juga dapat AdSense pun itu tidak akan menutup gitu. Ini dari 20 tahun lebih mengoleksi ini tidak akan, dalam tanda kutip, balik modal itu tidak akan bisa. Dari partner programnya YouTube kalau mengandalkan AdSense saja itu nggak bisa ya. Jadi kalau saya memang tujuan saya adalah satu-satunya cuman untuk mencari uang dari YouTube ya, saya akan kecewa setiap hari gitu karena memang itu tidak it's not visible buat saya loh ya. Karena yang dikejar memang bukan itu gitu ya. Kalau teman-teman punya channel YouTube kan pasti di analitik itu ada ya penonton kamu sukanya nonton apa, kemudian di jam berapa kamu harus uh, upload, ya kan ada inspirasi, tren yang terbaru sekarang apa, ya itu kalau kamu ikutin ya silakan saja diikutin gitu ya. Cuman kalau saya karena memang ini lebih personal ya saya menceritakan apa yang buat saya itu penting atau apa yang buat saya itu layak diceritakan begitu. Jadi kalau ada yang menanyakan begitu, apa sih tips dan triknya untuk menjadi YouTuber dalam tanda kutip ya? Saya juga bingung karena saya juga bukan YouTuber sebetulnya ya, karena tujuan utamanya kan juga bukan itu tadi ya. Kalau saran saya sih kepada apa ya mungkin seseorang yang menanyakan kepada saya kalau mereka menganggap apa namanya pengalaman saya itu penting ya, saran saya pertama jangan pernah menjadikan landasan utama dari mengupload video ke YouTube itu tujuannya adalah untuk mencari uang gitu. Jadi kalau tujuan utamanya sudah di situ sebetulnya akan sangat berat ya. Jadi kita betul-betul memang ada, kalau menurut saya kayaknya ada dua approach ke YouTube itu, kita ada dua. Yang pertama adalah yang seperti saya, yang kita betul-betul uh, niatnya itu betul-betul untuk berbagi sesuatu gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya mengharapkan ada apa namanya AdSense atau timbal balik dari YouTube-nya. Atau yang kedua memang kita memperlakukan ini sebagai suatu bisnis gitu. Jadi dari awal memang sudah terkonsep semuanya bahwa nanti akan ada ini, saya akan membuat video seperti ini, saya akan menayangkannya setiap jam berapa, sudah ada suatu planning yang jelas begitu. Karena ingin memperlakukan YouTube ini sebagai suatu bisnis. Itu nanti planningnya akan lebih rigid lagi ya. Oh ini nanti begini, begini, begini gitu. Tapi untuk tipe yang seperti saya yang memang ya ini menjadi suatu hal yang kita nikmati gitu. Bahwa ketika nanti saat sambil berproses ini bisa menghasilkan sesuatu, itu adalah sebuah bonus gitu kan. Para kreator yang niche-nya sama dengan saya, kolektor-kolektor yang di Amerika sana, itu ada juga yang bisa menjadi cukup besar ya. Ini kan kalau mengingat kita niche-nya kecil sekali, hanya niche hobi seperti ini kan dibandingkan dengan yang gaming atau yang otomotif itu wah kecil sekali porsinya begitu. Tapi kalau kita melihat yang di Amerika itu mungkin bisa 100.000 subscribers itu masih memungkinkan ya. Ada satu kolektor itu namanya siapa itu? Jeff Russo itu ya, Films at Home channelnya dia itu bisa di atas 100.000 subscriber, niche-nya sama seperti saya. Kemudian banyak juga kolektor yang di Amerika, mereka mungkin ya sampai belasan atau puluhan ribu subscribers. Kemudian keuntungan lainnya adalah mungkin sponsorship-nya kalau di Amerika masih besar ya, karena kan mereka apa namanya market seperti ini masih cukup besar juga. Jadi mereka dapat sampel gratis begitu ya dari misalkan dari Criterion atau dari Disney. Bayangkan Jeff Russo itu mendapatkan satu sampel gratis box set
Disney, edisi spesial 100 tahun Disney itu isinya 100 film Blu-ray, itu kalau dirupiahkan itu harganya bisa seharga motor ya, sampai mungkin 20 juta lebih itu harganya kalau dikonvert ke rupiah. Saya nggak akan mampu beli itu ya, apalagi kalau saya mesti menambahkan ongkos impornya, kemudian pajaknya, nggak akan sanggup saya dapat itu. Bahkan Jeff Russo pun mengatakan itu untuk standar Amerika pun itu mahal sekali ya. Bayangkan ini ini kan filmnya Disney semua ya, ini semua film Disney lengkap untuk memperingati 100 tahun Disney yang dirilis pada tahun berapa? 2023 atau 2024 gitu ya. Tapi Jeff Russo mendapatkan itu secara gratis ya, karena dia mendapatkan sponsorship ya. Jadi dia dikirim langsung sama Disney, ini saya kirimkan ini untuk direview begitu. Ya, seperti apa ya? David Gadgetin tapi untuk dunia koleksi seperti ini ya. Saya seperti itu nggak akan bisa ya. Karena di Indonesia sendiri kan distributor filmnya sudah pada rungkat ya, sudah pada tutup. Distara itu tutup tahun 2015. Kemudian beberapa tahun berikutnya Vision menyusul, Prime juga menyusul, itu nama-nama distributor film di Indonesia ya. Jadi tidak bisa memberikan saya sponsorship. Dari segi affiliate pun juga saya akan kalah, karena kalau Anda sebagai YouTuber film di Amerika Serikat, sponsorshipnya bukan sponsorship ya, affiliate-nya bisa nyambung ke Amazon, bisa nyambung ke eBay. Itu kan banyak sekali penjual-penjual yang menjual film atau rilisan fisik lainnya begitu. Kalau di Indonesia ya susah sekali, sangat-sangat terbatas opsi untuk menjadi affiliate dalam niche yang saya punya ini. Jadi kalau kembali lagi, kalau tujuan utama saya pada waktu itu mau dapat cuan dari ini semua, mau jadi orang yang kaya, aku pengen jadi seperti PewDiePie atau Deddy Corbuzier-nya dalam niche ini ya, itu sangat-sangat susah ya, akan nearly impossible, dan saya tahu bahwa itu tidak akan mungkin. Jadi saya tidak mengejar itu gitu. Saya suka filmnya, saya membeli filmnya, kemudian saya happy banget kan dapat ini edisi yang ini saya sudah dapat, saya ingin berbagi cerita itu, ya saya record videonya kemudian saya upload ke YouTube. Ketika yang menonton 10 orang, ketika yang menonton 20 orang, itu tidak terlalu menjadi masalah yang besar buat saya, karena at least masih ada orang yang mau mendengarkan, at least saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan karena itu juga lah temanya itu seolah-olah kayak nggak akan habis gitu loh. Tema yang mau saya omongan tuh nggak akan habis. Saya ngomong tentang rilisan terbaru, saya ngomong tentang rilisan yang lama, saya ngomong tentang cara untuk menyimpan film-film, cara untuk mengetahui ciri-ciri film yang sudah nggak bagus itu yang seperti apa, yang DVD-nya rusak itu yang seperti apa, saya membahas tentang playernya itu seperti apa, saya membahas tentang covernya yang berbeda antara rilisan Indonesia dengan rilisan Amerika. Itu sudah menjadi topik yang kayak sehari-hari itu saya memang pengen cerita itu gitu kepada seseorang gitu. Jadi ketika YouTube itu ada satu channel Skywalker Hunter itu ya sudah jelas ini tentang apa gitu. Kalau kamu membuka channel itu ya pasti seputar film dan rilisan fisik yang seperti ini gitu. Karena memang saya mau membicarakan hal-hal yang temanya berkaitan dengan ya hobi yang saya jalani ini, karena tujuan utamanya tadi ya ingin berbagi cerita gitu. Ini beda lagi sama channel saya yang selanjutnya, yaitu channel namanya Skywalker Hunter Archive. Itu dulu saya isi arsip-arsip film yang sudah tidak bisa ditemukan lagi di internet gitu. Pada waktu itu karena saya itu habis nonton film Tintin ya, Tintin yang bahasa Indonesia. Itu saya nonton, kemudian yang versi bahasa Indonesia itu nggak ada gitu, nggak available di YouTube, itu belum ada yang upload. Kemudian saya coba cari di internet, itu juga susah banget yang bahasa Indonesia dubbing ya, adanya yang subtitle mungkin masih ada, tapi yang dubbing bahasa Indonesia itu kok tidak ada yang upload gitu. Kemudian saya melihat video-video Tintin yang diupload, yang dari kanal resminya itu, yang pakai bahasa Inggris itu, dia openingnya beda. Jadi video intro pembukaan film Tintin itu berbeda dengan yang lama gitu. Saya berpikir ini kalau misalkan yang diupload cuman versi yang baru, yang lama lama-lama bisa hilang, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin belum begitu
orang belum begitu aware akan yang namanya perubahan semacam ini ya, censorship, ada adegan yang diubah ya, versinya berbeda. Kalau di Indonesia mungkin belum begitu aware, tapi kalau di luar sana itu sudah sangat aware ya. Ketika ada film apa ya, Lilo and Stitch, film Lilo and Stitch itu kan di tahun 2001 awalnya dulu itu kan ada satu adegan di mana Lilo itu mau sembunyi dari kakaknya, dia masuk ke dalam mesin cuci gitu. Kemudian Disney atau siapa merasa ini kok terlalu apa menakutkan gitu, nanti takut dicontoh sama anak-anak. Kemudian dia diganti pintu apa namanya mesin cuci itu diganti dengan kotak pizza gitu. Itu kan diedit ya, suatu ubahan yang Disney sebetulnya mungkin nggak bilang ke penontonnya, ini saya ubah loh. Itu kan berarti dia mengubah suatu bagian dari sejarah gitu kan. Itu yang juga saya lihat dari kejadian di Tintin tadi. Makanya apa? Karena saya punya koleksi VCD-nya Tintin yang bahasa Indonesia, kebetulan juga masih menggunakan opening yang lama, yang asli, yang belum diubah begitu. Akhirnya saya putuskan untuk apa? Untuk saya upload ke YouTube. Pada waktu itu kan pikirannya pasti kalau ada film Tintin yang nonton akan banyak ya kan, subscribernya juga lumayan banyak gitu. Tapi kan tidak bisa dimonetisasi karena Tintin itu adalah film yang ada copyright-nya gitu. Jadi memang tujuannya saya mengupload itu pada waktu itu utamanya adalah karena saya ingin berbagi lagi ya kan. Ini juga arsip buat saya juga bahwa ini loh ada edisi atau versi yang seperti ini yang itu tidak bisa ditemukan di tempat yang lain, jangan sampai ini hilang. Jadi saya mau berbagi ini kepada kalian semua gitu. Itu sebelum apa namanya video-video yang Tintin tadi dipaksa untuk dihapus oleh studionya ya. Jadi itu sih ya. Kalau saya ditanya begitu, saya akan menjawab jangan pernah punya alasan utama ingin mencari uang kalau misalkan mau membuat video di YouTube gitu ya. Nanti teman-teman memposisikan diri ada di posisi yang mana dari kedua opsi ini. Yang pertama tadi apakah karena memang ingin berbagi sesuatu, atau yang kedua apakah memang mau menjadikan ini sebagai bisnis. Kalau yang kedua saya jujur saya tidak tahu ya, saya tidak punya pengalaman sama sekali di situ. Mungkin banyak sekali orang lain yang punya pengalaman lebih banyak gitu. Kalau saya hanya sebatas karena memang ingin berbagi sesuatu kepada orang lain yang kebetulan saya juga tahu, saya juga berpengalaman di situ, maka saya mengupload videonya ke YouTube gitu. Jadi kalau misalkan ada platform lain, misalkan apa sih pengganti YouTube, misalkan YouTube itu tidak pernah ada begitu ya, saya mencari platform lain yang memang saya mungkin untuk bercerita seperti ini kepada orang-orang yang relevan lah, yang masih sharing the same interest as I am gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dari awal sudah tujuannya memang ingin cepat kaya dari YouTube, itu akan jadi berat sih menurut saya gitu. Dan kembali lagi ke persyaratan YouTube tadi ya, 4.000 jam tayang itu buat saya pada waktu itu susah sekali. Itu butuh waktu sekitar 2 hampir 3 tahun untuk bisa mencapai jam tayangnya 4.000 tadi. Betul-betul apa namanya lama ya, tidak dalam waktu yang singkat. Apalagi kalau ini naik menjadi 8.000 ya pasti akan jauh lebih lama lagi. Cuman kan karena saya pada waktu itu memang tujuannya ya sekedar mau berbagi saja begitu, jadi tidak ada kebingungan, aduh besok saya mau upload video tentang apa lagi ya, nggak sampai yang seperti itu. Karena memang, oh saya baru saja beli produk baru nih, saya ingin berbagi, saya bisa bikin video yang unboxingnya, isinya apa sih. Dan saya itu timbal balik juga ya, saya juga follow akun-akun YouTube dari kolektor yang lain, karena saya juga pengen tahu kan. Jadi sebelum saya membeli banyak film ini, saya juga nonton dulu videonya dari orang lain, ini isinya seperti apa sih gitu. Apakah cakramnya ini ada artworknya, ini kan ada kosong ya, ini kan apa namanya plain, kayak apa namanya nggak ada gambarnya, nggak ada foto dan lain sebagainya, dibandingkan dengan misalnya ini, saya contoh aja ya teman-teman ya, bandingkan dengan versi yang ini misalnya, ini seharusnya di dalamnya ada gambarnya, ada artworknya. Nih. Kelihatan atau enggak ya? Ada artworknya ya. Jadi kelihatan ada gambarnya. Ini kan berbeda dari versi yang ini dengan versi yang itu tadi berbeda. Mungkin saya tampilkan lagi yang lain, mungkin bisa memberikan lebih banyak gambaran lagi. Yang ini rilisan Indonesia, ya berbeda lagi bagian dalamnya. Saya lihat kan teman-teman, ini beda lagi artworknya. Ada gambar dari filmnya di sini.
Yang ini sebetulnya kan sama dengan ini, hampir sama dengan ini rilisan Amerika, cuman dia cetakannya beda, ya kan? Cetakannya berbeda. Yang ini lebih kayak apa ya, shiny, glossy begitu dibandingkan dengan yang Indonesia yang lebih ke foto biasa ya, matte biasa ya. Jadi itu tadi ya, saya juga nonton video-video dari kolektor yang lain ketika dia membuka ini. Karena kan saya tinggal di Indonesia, ya saya dapatnya versi yang ini, ya kan, versi Indonesia. Ketika saya mau tahu tentang versi yang Amerika, ya saya tonton dulu video mereka, seperti apa sih isinya, begitu apakah layak untuk saya beli atau tidak. Begitu saya juga nonton dari video-video mereka. Dan dari situlah saya belajar bahwa apa, oh ternyata berbagi tentang koleksi yang saya punya ini juga bisa menjadi meaningful buat orang lain yang sama-sama juga dia kolektor seperti saya. Mungkin dia mau butuh referensi kan, karena saya merasa saya juga butuh referensi gitu dari orang lain yang membicarakan tentang koleksi mereka gitu. Oh saya mau beli yang apa namanya, versi dari Jerman misalnya, atau saya mau beli versi yang dari China misalnya. Dengan ada orang lain yang berbagi pengalaman mereka, saya jadi bisa tahu, oh ini yang akan saya dapatkan dari versi China. Oh, ini yang akan saya dapatkan dari versi Amerika. Seperti itu. Jadi memang betul-betul ada suatu tujuan, ada suatu misi sebetulnya. Yang ingin dicapai itu apa ya? Kalau saya ingin berbagi hal seperti ini. Karena saya juga merasa bahwa saya memerlukan hal seperti ini dari orang lain, maka mungkin orang lain juga ada yang perlu hal seperti ini. Maka saya sangat senang ketika video saya tentang unboxing itu bisa membantu kolektor yang lain ketika dia ingin membeli. Kayaknya itu saja yang ingin saya sampaikan di momen kali ini. Tanggapan saya soal soal YouTube yang meningkatkan standar minimumnya untuk masuk ke partner program dan mendapatkan YouTube AdSense, gitu ya. Mungkin agak ngalor ngidul pembicaraannya karena memang ini kan channel yang Indonesia ini saya buat khusus untuk memang kalau saya lagi ingin cerita sesuatu begitu yang kayak random gitu, saya uploadnya di sini. Kalau teman-teman masih menonton sampai menit ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Take care dan sampai jumpa.